Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data menggunakan software Smart PLS. Nah, metode analisis datanya itu namanya PLSM. Nah, ini kepanjangannya. Nah, jadi kita lihat variabelnya itu ada 5 di sini. Pertama ada fasilitas wisata, itu X1-nya. Ada harga, itu X2. Nah, di sini ada variabel moderasi, namanya kualitas layanan. Ini dia variabel moderasinya. Kemudian variabel Y-nya kepuasan pelanggan. Nah, jadi hipotesisnya itu kira-kira ada 4 yang mau diuji. Pertama, X1 ya fasilitas berpengaruh positif terhadap Y. Kemudian harga berpengaruh positif terhadap Y. Kemudian kualitas layanan memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Itu hipotesis yang ketiga. Kemudian kualitas layanan, ini dia, memoderasi pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jadi total hipotesisnya itu ada 4. Nah, jumlah respondennya ada 108. Ya, ini data Excel-nya. Nah, jumlah respondennya itu ada 108, ya. Jumlah item pertanyaannya semua ada sekitar 41, ya. Seperti itu dia. Ini saya kecilkan aja. Kita lanjut lagi. Nah, ini kira-kira pengujian yang akan kita cari di Smart PLS. Tahapannya ada namanya pengujian outer model. Nah, itu isinya kayak validitas, reliabilitas, ya. Isinya itu nanti kita memeriksa nilai outer loading, dikatakan valid kalau di atas 0,7. Kita periksa nilai AV-nya, dikatakan valid kalau di atas 0,5. Kita cek nilai Cronbach alpha-nya, composite reliability-nya, dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Kemudian kita cek validitas diskriminannya dengan pendekatan HTMT, dikatakan valid kalau di bawah 0,9. Nah, setelah kita lakukan pengujian outer model, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas, baru kita melakukan pengujian inner model. Itu seperti pengujian hipotesis. Kita bisa lihat nilai R-square-nya. Oke, kita mulai praktek. Nah, ini dia. Jadi modelnya ini sudah saya buat ya di Smart PLS seperti ini, ya. Modelnya ini model ada moderasinya, kualitas layanannya moderasi. Nah, pertama ini gambar kerangka penelitiannya mau saya pindahkan dulu ke dalam lampiran. Oke. Nah, ini datanya ya, kita copy datanya ya. Ini datanya untuk X1-nya fasilitas wisata itu ada 10 pertanyaan atau indikator. Untuk harga X2 itu ada 8 indikator. Sampai kepuasan pelanggan Y itu ada 13 indikator. Nah, ini datanya kita copy dulu ya. Kita copy. Kemudian saya pindahkan di sini. Saya buat aja misalkan data PLS. Kemudian saya pindahkan di sini, saya save. Kemudian di sini saya coba ini saya save dulu. Ya, ini saya buang dulu datanya, kemudian saya import data PLS-nya, ini dia. Kemudian import. Nah, sekarang tinggal kita run ya. Nah, kita akan melakukan pengujian outer model di sini, calculate PLS algorithm. Nah, ini kita ambil dulu gambarnya. Ya, kita bisa ambil gambarnya. Tunggu, kita sedikit rapikan dulu nih karena dia tulisannya dempet. Ini dia. Tulisannya bisa kita geser. Nah, dia. Oke. Kita print screen dulu. Kita ambil gambarnya. Oke. Nah, kemudian kita cetak outputnya ke dalam Excel. Kita beri nama, jadi Udin. Nah, di sini namanya output outer model. Nah, ini dia. Ya. Bentar ya. Oke, lagi dicetak.
Mana dia? Nah, ini dia. Nah, kita ambil tadi pengujiannya kan kita periksa namanya nilai outer loading ya. Dikatakan valid kalau di atas 0,7. Kita ambillah nilai outer loadingnya nih dia, outer loadingnya. Oke, kita rapikan dulu nilai outer loadingnya. Di sini kita rapiin. Nah, teman-teman bisa lihat, waduh, ternyata teman-teman ada nilai outer loadingnya, di bawah 0,7. Ini dia. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih 0,671 kan masih masih di atas 0,4. Tapi coba kita perbaiki dulu aja ya. Nah, di sini tadi di Z berapa ya masalahnya ini ya? Kalau kita lihat di ini dia. Z2 sama Z7. Coba kita shortkan Z-nya. Kita shortkan Z-nya. Ya. Z2 sama Z7 tadi problemnya. Nah, ini dia Z2 sama Z7. Z2. Dah. Semoga dia jadi hijau ya. Berarti kita harus hapus dulu gambar yang tadi. Ini datanya saya perbaiki dikit aja sih sebenarnya. Yuk, kita ulang lagi. Kita copy dulu datanya. Nama datanya itu data PLS ya tadi. Oke. Berarti kita hapus tadi outputnya, kita hapus dulu. Ini outputnya kita hapus dulu. Dah. Oke. Kita ambil data ulang ya. Yang udah kita perbaiki tadi. Tadi kan ada yang nggak valid ya. Oke, import. Nah, coba kita cek lagi ya pengujian outer modelnya. Kita cek dulu Z2-nya sama Z7 outer loadingnya. Nah, udah lolos nih kan, udah hijau. Tuh hijau. Dah. Tapi saya mau cek uji hipotesisnya dulu nih, berpengaruh nggak ya? Coba kita cek. Ya, dikit lagi jadi nggak berpengaruh nih Z2 sama Z7-nya. Ya. Kita perbaiki lagi supaya dia memoderasi ya. Tunggu ya, yang mana ya? Coba yang ini coba. Saya coba perbaiki menjadi ini dia. Ini dia. Coba ya. Bagus nggak ya hasilnya? Ini dia berarti trial and error nih. Trial and error. Kita coba lagi ya. Apakah dia memoderasi? Coba kita cek. Bootstrapping. Nah, berhasil moderasi. Alhamdulillah. Lanjut. Udah ya, moderasi ya. Tapi kita cek lagi nih outer modelnya. Wih, rumit kasusnya. Hijau nggak? Nah, ada valid ya. Oke. Berarti tinggal kita ambil lagi gambarnya. Gambarnya dia terhimpit lagi nih. Dia. Oke, save. Ayo. Kita print screen dulu. Oke, kita print screen. Dah, kita cetak dulu dalam Excel. Namanya output outer model. Oke, nah kita ambil outer loadingnya. Sudah di atas 0,7. Alhamdulillah. Ya kan, semua udah di atas 0,7 nih. Hijau semua, berarti udah di atas 0,7. Kita hapus aja yang moderasinya, nggak usah kita ambil. Sama yang ini. Oke. Mantap, sudah di atas 0,7 semua outer loadingnya. Dah. Kemudian kita periksa tadi nilai dari ini AV-nya harus di atas 0,5. Cronbach alpha composite reliability-nya harus di atas 0,7. Ya, oke, kita ambil itu dulu. Itu ada di sini. Nah, ini dia. Oke, kita pindahkan di sini dulu.
Nah, semuanya pun sudah lolos sih. Batas-batasnya udah aman dia. Nah, udah lolos ya. AV-nya di atas 0,5. Cronbach Alpha composite-nya di atas 0,7. Oke. Kemudian, nah ini sebenarnya saya mau ngambil gambarnya juga. Di sini ada gambarnya. Saya mau ngambil gambar dari Cronbach Alpha-nya nih. Gambar dari Cronbach Alpha-nya saya mau ambil. Gambar dari composite-nya kita ambil. Kemudian gambar dari AV-nya saya mau ambil juga. Dah, ya. Kemudian saya mau ambil nilai chi-square ya. Chi-square di blindfolding. Saya mau ambil chi-square-nya. Saya cetak output chi-square. Nah, ini nilai chi-square-nya saya mau ambil. Kemudian saya mau ngambil nilai dari R square-nya. R square-nya saya mau ambil. Langsung saya pindahin aja sih di sini. Sudah. Kemudian output dari goodness of fit-nya saya mau ambil model fit-nya. Mana nih model fit-nya? Ini dia. Ini model fit-nya. Ini model fit-nya nanti aja sih, nggak masalah ya. Apalagi ya? Discriminant validity dulu. Discriminant validity. Ini saya mau rapiin. Ini saya hapus dulu karena nggak dipakai. Saya rapiin. Oke, udah hijau semua ya. Kemudian cross loadingnya nggak perlu sih sebenarnya. HTMT. Oh, yang ini HTMT tadi. Nah, ini HTMT. Fornal Larker-nya itu ada di sini. Bawahnya. Nah, ini dia. Ini Fornal Larker. Woi, ini dia. Fornal Larker. Nah, ini dia. Oke. Dah. Baru terakhir ya, kita lakukan pengujian hipotesis. Uji pengaruhnya. Dia di bootstrapping. Tadi udah kita cari kan. Hipotesisnya diterima semua dia. Ini kita ganti dengan T values, pad coefficient, and T statistik. Ini kita geser dulu ke bawah. Oke, kita print screen. Kita pindahkan di bawah sini. Pad coefficient and T statistik. Ini gambarnya dia. Baru kita cetak ke dalam Excel. Nah, dia. Lagi proses. Nah, inilah dia terakhir output dari bootstrapping pengujian hipotesis. Oke. Ini kita buat 9 aja. Ini dia.
Ini dia, kita rapiin dulu karena belum rapi nih. Ini kita pindahin ke sini. Sorry. Ini R square-nya. R square. Berapa tadi nilai R square-nya? Di sini R square 0,64 ya. Nah, inilah dia seluruh outputnya tadi. Jadi hasilnya adalah ya. Kita pindahkan dulu di sini. Nah, inilah hasilnya kira-kira. Jadi hasil akhirnya fasilitas wisata kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas layanan memoderasi pengaruh fasilitas wisata terhadap kepuasan pelanggan. Ini dia. Di bawah 0,5. Kualitas layanan juga memoderasi pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Jadi semua hipotesisnya sudah terjawab ya. 4 hipotesisnya diterima semua. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.